Ada satu perasaan yang mungkin belakangan ini sering kamu rasakan. Bukan sedih yang dramatis, bukan juga marah yang meledak-ledak, tapi lelah yang diam-diam menetap. Kamu bangun pagi dengan jadwal yang padat, pekerjaan menumpuk, target ada di mana-mana. Hari-harimu penuh aktivitas, tapi anehnya hasilnya terasa segitu-gitu saja. Kita sibuk sekali, tapi hidup terasa jalan di tempat. Uang datang lalu pergi lagi. Bukan karena boros, tapi karena hidup memang terasa makin mahal. Dan di tengah semua kesibukan itu, ada rasa rapuh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah satu masalah kecil saja bisa membuat semuanya goyah. Kita bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya, lebih cepat, lebih multitasking, lebih terhubung. Tapi entah kenapa, rasa aman justru makin jarang muncul. Dan di titik itu, banyak dari kita mulai bertanya dalam hati, sebetulnya apa yang sedang kita kejar? Di video ini, saya ingin mengajak kamu membahas satu topik yang jarang sekali dibicarakan dengan tenang dan jujur. Kita akan membahas peternakan dan pertanian. Bukan sebagai romantisasi desa, dan bukan pula sebagai jalan pintas kaya, tapi sebagai cara lain melihat bagaimana uang, kerja, dan hidup sebenarnya bisa berjalan lebih masuk akal. Topik ini penting karena diam-diam ia bersinggungan langsung dengan rasa lelah yang tadi kita bicarakan, dengan rasa tidak aman, dengan hidup yang terasa sibuk tapi rapuh. Masalahnya bukan karena kita malas, justru sebaliknya. Kita hidup di sistem yang makin rumit, makin cepat berubah, dan makin sulit diprediksi. Kerja keras seringkali tidak berbanding lurus dengan rasa tenang, dan masa depan terasa seperti sesuatu yang harus terus dikejar, tapi tak pernah benar-benar kita pegang. Di tengah dunia yang seperti ini, wajar kalau banyak dari kita merasa capek secara eksistensial. Capek yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan liburan singkat atau motivasi sesaat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kerja apa yang paling keren, atau bidang apa yang paling cepat naik. Tapi satu pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih penting. Apakah mungkin ada cara hidup yang lebih sederhana, tapi justru lebih bertahan lama? Kalau kita mundur sejenak dan melihat cara dunia bekerja hari ini, ada satu pola yang terasa jelas. Pekerjaan kita semakin lama semakin rumit. Bukan karena kebutuhan hidup bertambah drastis, tapi karena sistemnya dibuat berlapis-lapis. Satu pekerjaan tidak lagi berdiri sendiri. Ia terikat pada algoritma, tren, perubahan kebijakan, target kuartalan, dan tuntutan untuk selalu terlihat relevan. Apa yang hari ini dianggap bernilai, besok bisa tiba-tiba usang. Dan kita dipaksa terus berlari, bukan karena kita mau, tapi karena takut tertinggal. Masalahnya, kerumitan seringkali kita samakan dengan nilai tinggi. Semakin kompleks, dianggap semakin penting. Semakin abstrak, dianggap semakin bergengsi. Padahal, dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Ada jenis pekerjaan yang tidak butuh validasi tren, tidak tergantung pada perubahan selera pasar yang cepat, tidak perlu dijelaskan dengan istilah rumit agar terlihat bernilai. Pekerjaan itu bergerak pelan, konsisten, dan berakar pada satu hal sederhana, kebutuhan hidup manusia. Disinilah peternakan dan pertanian sering disalahpahami. Banyak orang melihatnya sebagai sektor lama, tradisional, seakan-akan tertinggal oleh zaman. Padahal, kalau kita jujur melihat cara dunia bertahan, sektor inilah yang justru paling fundamental. Manusia boleh mengubah cara bekerja, cara berkomunikasi, bahkan cara berpikir. Tapi satu hal tidak pernah berubah, kita tetap perlu makan. Setiap hari, tanpa tren, tanpa jeda. Peternakan dan pertanian bukan mesin uang yang berisik. Ia tidak menjanjikan lonjakan cepat, tidak menawarkan sensasi instan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia bekerja dengan ritme alam. Ada proses, ada waktu, ada kesabaran, dan ada kepastian bahwa apa yang dihasilkan selalu dibutuhkan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, ini bukan hal kecil. Ini fondasi. Masalahnya, kita hidup di sistem yang terbiasa membuat segalanya terlihat lebih rumit dari yang sebenarnya. Kita diajarkan bahwa nilai harus datang dari sesuatu yang sulit dipahami, bahwa kerja yang nyata dianggap kalah kelas dibanding kerja yang cerdas. Padahal, kerumitan tidak otomatis berarti bernilai, dan kesederhanaan tidak berarti rendah. Justru, sistem yang paling tahan krisis biasanya adalah sistem yang paling dekat dengan kebutuhan dasar, yang tidak goyah hanya karena tren berubah, yang tidak runtuh hanya karena satu platform tutup atau satu algoritma berganti.
Peternakan dan pertanian bukan sektor primitif. Ia adalah sektor dunia nyata. Tempat uang dihasilkan bukan dari ilusi pertumbuhan, tapi dari siklus hidup yang terus berulang. Dan mungkin disitulah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk langsung beralih arah, tapi untuk bertanya ulang tentang cara kita menilai kerja, nilai, dan kestabilan hidup. Karena bisa jadi masalah kita bukan kurang pintar memilih jalan, tapi terlalu lama percaya bahwa jalan yang masuk akal harus selalu terlihat rumit. Setelah memahami bahwa dunia nyata seperti peternakan dan pertanian sebenarnya punya fondasi yang sangat kuat, biasanya muncul satu kebingungan di dalam diri. Kalau memang sektor ini stabil, dibutuhkan, dan bertahan lama, kenapa justru begitu banyak dari kita menjauhinya? Jawabannya jarang ada di soal uang. Lebih sering ia bersembunyi di kepala kita sendiri. Sejak lama, kita hidup dalam conditioning yang halus tapi konsisten. Bahwa kerja yang baik harus terlihat bersih, tidak kotor, tidak berbau tanah, tidak berkeringat terlalu banyak. Kerja yang dianggap naik kelas adalah kerja yang cepat, rapi, dan bisa dipresentasikan dengan slide. Yang bisa diceritakan dengan bangga di meja tongkrongan. Yang terlihat keren meski seringkali rapuh di dalam. Tanpa sadar, kita mulai mengaitkan nilai diri dengan citra. Bukan dengan dampak nyata, bukan dengan keberlanjutan. Peternakan dan pertanian lalu diposisikan sebagai simbol kemunduran. Seakan-akan memilih jalan ini berarti gagal bersaing, berarti tidak cukup pintar, berarti tidak berhasil naik level. Padahal itu bukan cara sektor ini bekerja, itu hanya cara kita memandangnya. Masalahnya bukan di sawahnya, bukan di kandangnya, bukan di tanah atau lumpurnya. Masalahnya ada di standar nilai yang kita serap tanpa pernah benar-benar kita uji. Kita dibiasakan untuk mengejar kecepatan, hasil cepat, validasi cepat, pertumbuhan cepat. Sementara dunia nyata tidak pernah bekerja seperti itu. Tanaman tidak tumbuh lebih cepat karena kita tidak sabar. Hewan tidak berkembang hanya karena kita ingin hasil instan. Alam punya ritmenya sendiri dan ia tidak bisa dipaksa mengikuti ego manusia. Disinilah benturan terjadi, bukan antara sektor modern dan sektor tradisional, tapi antara ekspektasi kita dan realita kehidupan. Banyak orang tidak takut bekerja di sektor dunia nyata. Mereka takut terlihat salah arah di mata orang lain, takut dianggap turun kelas, takut dinilai tidak ambisius. Padahal yang jarang kita sadari, ambisi tanpa arah hanya menghasilkan kelelahan, dan citra tanpa fondasi hanya menghasilkan kecemasan. Ketika kita terlalu sibuk terlihat naik, kita lupa bertanya, naik kemana dan untuk apa? Peternakan dan pertanian memaksa kita berhadapan dengan proses, dengan keterbatasan, dengan realita bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Dan justru karena itulah banyak orang menolaknya. Bukan karena tidak bernilai, tapi karena ia tidak cocok dengan ilusi kontrol yang selama ini kita pegang. Padahal, nilai sejati seringkali lahir dari hal-hal yang tidak bisa dipamerkan. Dari sistem yang bekerja pelan tapi konsisten. Dari usaha yang mungkin tidak viral tapi terus hidup. Ketika kita mulai melepaskan gengsi, melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat maju, barulah kita bisa menilai sesuatu dengan lebih jujur. Bukan berdasarkan citra, tapi berdasarkan ketahanan. Dan di titik itulah, cara pandang kita mulai bergeser. Pelan, tidak dramatis, tapi mendalam. Ada seorang pekerja kantoran di kota besar. Rutinitasnya rapi, jam kerjanya panjang, pendapatannya di atas rata-rata. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, ia terus hidup dengan perasaan tidak aman. Setiap perubahan kebijakan kantor membuatnya cemas. Setiap kabar efisiensi terasa seperti ancaman personal. Ia tidak membenci pekerjaannya. Ia hanya lelah dengan ketidakpastian yang tak pernah benar-benar pergi. Di satu titik, ia sadar bahwa seluruh hidupnya bergantung pada sistem yang tidak ia pahami dan tidak ia kendalikan. Lalu ada peternak kecil di pinggiran kota. Skalanya tidak besar. Tidak ada ekspansi agresif. Tidak ada ambisi menjadi konglomerat. Pendapatannya tidak melonjak, tapi juga jarang jatuh drastis. Ia tahu kapan panen datang. Ia tahu kapan hasilnya bisa dijual. Ia tahu selama orang masih makan, apa yang ia kerjakan tetap dibutuhkan. Masalahnya, dulu ia sempat merasa rendah diri. Saat bertemu teman lama yang bekerja di kota, ia lebih banyak diam. Bukan karena hidupnya buruk,
tapi karena ia terbiasa mengukur nilai diri dari cara orang lain memandangnya. Perubahan mulai terjadi ketika ia berhenti membandingkan citra dan mulai menghitung ketahanan. Bukan siapa yang terlihat naik paling cepat, tapi siapa yang masih bisa berdiri saat kondisi berubah. Ada juga satu kisah lain. Seorang pasangan muda yang memilih hidup lebih sederhana. Bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena sadar dengan batas energinya. Mereka tidak mengejar pertumbuhan cepat, tidak sibuk mengejar status sosial. Mereka membagi waktu antara kerja, merawat usaha kecil berbasis pangan, dan hidup yang lebih seimbang. Awalnya, banyak yang mempertanyakan keputusan mereka. Kenapa tidak memaksimalkan potensi? Kenapa tidak ambil peluang yang lebih besar? Tapi bagi mereka, stabil bukan berarti kalah. Stabil berarti bisa tidur lebih nyenyak, bisa merencanakan hidup tanpa ketakutan berlebihan, bisa membangun sesuatu yang mungkin kecil tapi nyata. Ketiga cerita ini berbeda latar, berbeda pilihan, tapi punya benang merah yang sama. Mereka semua pernah berada di fase hidup yang kita bicarakan di awal. Bekerja keras, sibuk, tapi merasa rapuh. Mereka juga pernah terjebak dalam sistem kerja yang rumit dan penuh tekanan. Dan yang paling penting, mereka semua harus melewati satu hal yang sama, menghadapi cara pandang mereka sendiri. Tidak ada yang tiba-tiba kaya, tidak ada yang melonjak drastis. Yang ada adalah pergeseran kecil tapi konsisten. Dari mengejar citra ke membangun fondasi. Dari kecepatan ke keberlanjutan. Dari terlihat sukses ke merasa cukup. Dan mungkin itulah pembuktian paling jujur, bahwa dunia nyata tidak pernah menjanjikan sensasi. Tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih langka, ketahanan. Di titik ini, saya tidak ingin kamu langsung mengambil kesimpulan apapun. Tidak perlu memutuskan arah hidup. Tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Saya hanya ingin kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa sebenarnya arti cukup buat kamu? Apakah cukup itu ketika angka terus naik, tapi hati selalu gelisah? Atau ketika hidup terasa lebih sederhana, tapi bisa diprediksi dan dikendalikan? Kita sering diajarkan bahwa sukses harus terlihat cepat, bahwa pertumbuhan yang lambat adalah tanda kegagalan, bahwa kalau tidak naik signifikan berarti kita tertinggal. Padahal tidak semua hal perlu tumbuh cepat untuk menjadi bernilai. Ada hal-hal yang justru harus tumbuh pelan agar bisa bertahan lama. Kita jarang bertanya, apakah yang kita kejar benar-benar sejalan dengan energi hidup yang kita punya? Atau hanya karena kita takut dianggap berhenti? Ada orang yang hidupnya terlihat melesat, tapi setiap hari ia cemas akan kehilangan semuanya. Ada juga orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tapi bisa merencanakan esok hari tanpa rasa takut berlebihan. Mana yang sebenarnya lebih sukses? Kita sering mengukur keberhasilan dari seberapa tinggi kita bisa naik. Padahal, mungkin ukuran yang lebih jujur adalah seberapa lama kita bisa bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Peternakan dan pertanian, seperti banyak hal di dunia nyata, mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Hidup bukan lomba sprint. Ada musim, ada jeda, ada waktu untuk menunggu. Dan menunggu bukan berarti kalah. Menunggu bisa berarti menghormati proses. Pertanyaannya bukan lagi, apakah jalan ini paling cepat? Tapi, apakah jalan ini masuk akal untuk dijalani dalam jangka panjang? Tidak semua orang perlu memilih jalan yang sama. Tidak semua orang harus kembali ke dunia nyata dalam bentuk yang sama. Tapi mungkin kita semua perlu meninjau ulang cara kita memaknai nilai, kerja, dan keberhasilan. Dengan lebih lembut, lebih jujur, dan lebih berpihak pada kehidupan yang bisa kita rawat, bukan sekedar kita kejar. Karena hidup yang tenang jarang datang dari keputusan yang gegabah. Ia datang dari keberanian untuk bertanya ulang dan kesediaan untuk menerima bahwa cukup kadang lebih berharga daripada lebih. Kalau dari awal sampai titik ini kamu masih menyimak, mungkin ada satu hal yang mulai terasa jelas. Dunia nyata sebenarnya tidak pernah berhenti bekerja. Di tengah perubahan teknologi, tren yang datang dan pergi, dan sistem kerja yang makin abstrak, kebutuhan dasar manusia tetap sama. Kita tetap makan. Kita tetap butuh sistem yang bisa menopang hidup, bukan hanya terlihat mengesankan. Peternakan dan pertanian bukan jawaban untuk semua orang, dan video ini bukan ajakan untuk berpindah profesi secara membabi buta. Yang ingin saya tekankan hanya satu hal sederhana. Ketenangan sering lahir dari sistem yang masuk akal. Sistem yang tidak bergantung pada validasi cepat, tidak rapuh hanya karena satu perubahan kecil, dan tidak memaksa kita hidup terus-menerus dalam mode bertahan. Ketika kerja kita selaras dengan kebutuhan nyata,
Ketika ritme hidup kita tidak selalu dipercepat secara paksa, disitulah keseimbangan mulai punya ruang untuk tumbuh. Mungkin bukan dunianya yang terlalu kejam, tapi cara kita membangun hidup yang terlalu jauh dari realita. Dunia nyata mengajarkan kita bahwa tidak semua yang pelan itu tertinggal, dan tidak semua yang cepat itu benar-benar maju. Ada hal-hal yang nilainya justru muncul karena ia konsisten, karena ia bisa bertahan, dan karena ia tetap dibutuhkan bahkan saat keadaan tidak ideal. Di titik ini, saya ingin mengajak kamu untuk terlibat, bukan untuk setuju, bukan juga untuk meniru, tapi untuk berbagi pandangan. Tulis di kolom komentar, apa arti hidup yang cukup menurut kamu hari ini? Apakah kamu sedang mengejar kecepatan atau mulai merindukan kestabilan? Kalau video ini terasa relevan, kamu bisa tekan tombol like agar lebih banyak orang yang juga sedang lelah bisa menemukannya. Bagikan ke teman yang mungkin sedang berada di fase mempertanyakan arah hidupnya. Dan kalau kamu ingin terus berdiskusi tentang keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup dengan cara yang lebih tenang dan membumi, kamu bisa subscribe channel ini. Karena di tengah dunia yang makin bising, kita semua butuh ruang untuk berpikir lebih pelan, lebih jujur, dan lebih manusiawi.